Murah-murah aja deh. Di dalam indoor. Kerja beneran dia, Pik. Lu jarang ke Tomoro ya, Pik? Kerja beneran dia, Pik? Iya, dari spek Bini. Udah di charge sampai baterainya 96% lagi di jam 14.58. Habis ini kita pakai lagi kemungkinan untuk maps jalan ke Balik. Sambil mungkin pas makan dipakai sosial media. Nice tuh bakso Malang. Let's go. Zoomnya auto zoom. Kita update teman-teman, tadi sempat hampir mati ya baterainya di 9%-an, dan akhirnya kita charge lagi, tapi nggak sampai 100%, tadi sampai di 96% kalau nggak salah. Dan ini sekarang di jam 15.58 baterainya ada di 92%. Dan kita ini masih akan ada kegiatan, gue bakal ada urusan lagi ke MOI, jadi tetap akan kita pakai dan kita masih akan terus tag foto dan video. Ikutin aja ya, gue nggak pakai maps lagi karena gue udah tahu arah jalan balik. Jadi sisanya mungkin nanti kita pakai untuk kebutuhan foto, video, dan mungkin editing dikit atau sosial media. Let's go. Guys, kalau kita ngomongin tentang spek yang ada di iPhone 13 Pro untuk kebutuhan konten kreator ya, coba kita ngomonginnya tentang konten kreator dulu aja. Menurut gue udah sangat mumpuni. Apalagi kalau misalkan lo punya budget untuk ngegantiin baterainya menjadi 100% lagi. Bagus lagi kalau lo bisa gantinya yang original punya, jadi bakal lebih top lah gitu ya. Tapi kalaupun lo gantinya yang nggak authorized, kayak udah banyak lah sekarang third party store yang bisa ngegantiin, menurut beberapa review dari teman-teman reviewer, dari teman-teman seller juga, itu not bad juga gitu ya. Cuman memang ada notifikasi aja ya bahwa baterai tidak authorized gitu ya. Nah, tapi kalau itu lo bisa dapetin, menurut gue akan sangat amat bagus 13 Pro ini. Masih sangat bisa dipakai untuk para konten kreator. Dan perihal tentang speknya, chipsetnya yang ada di iPhone 13 Pro masih sangat bisa dipakai lama menurut gue ya. Mungkin 2 sampai 3 tahun lagi dipakai pun masih aman kok. Beda sama iPhone XR, iPhone X yang kalau lo pakai sekarang menurut gue itu udah agak susah ya. Nge-lag-nya lumayan, dan kalau lu pakai untuk video dan segala macam udah agak kurang worth sih. Dia mau ngomong apa dulu? Ya, ngomong apa? Baba, Ya? Jana, Ini gue jam 17.42 lagi ada yang dicari di mall. Baterainya ada di 70% pas. Sekarang kita coba foto-foto di sini deh, di dalam indoor, di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup oke. Nanti kita lihat hasil-hasilnya, oke?
Sudah berhasil ya mas? Teman-teman, kita tadi mau ke Decathlon dulu buat beli coba raket tenis ya. Kita main tenis, oke. Karena di apartemen tuh ada lapangan tenis dan free. Biasanya orang-orang bayar, kita free. Kalau kita nggak pakai kan sayang ya. Ayo kita beli ke Decathlon. Kayaknya kita cari yang murah-murah aja deh. Kita baru pemula. Coba kita cari langsung di tempatnya, oke? Nah ini dia opsinya nih. Berapa ini? Waduh, too much sih, too much buat kita. Kita cari yang ratusan ribu aja, serendah-rendahnya. Itu juga. Ini dia pemirsa. Tidak ada di website, tapi ini ada di sini. 199.000. Sepertinya ini yang akan kita take. Oh, ini sepaket ya. Guys, ini ternyata 460 sekian, udah dapat bolanya juga. Dan udah dapet tas ya. Jadi bawa dua-dua nggak ribet. Ini gue beli dua karena sama si Klau ya, istri gue. Kalau sendiri juga gimana mainnya kan. Oke, kita take yang ini ya. Let's go. Guys, ini kita beli ini deh, satu set buat olahraga ya. Nih, kita bayar dulu. Oke. Nice, clear ya. Decathlon sekarang struknya udah masuk langsung ya ke iWatch. Ya mau bapak yuk. Yang small aja. Berhasil ya mbak. Jadi ini gue baru nyampe apartemen lagi. Benar-benar seharian. Dari tadi kalian lihat jam 6 pagi sampai sekarang jam 9.02 malam. Kita udah melewati hari ini dengan cukup padat ya. Dan gue mau kasih conclusion tentang pemakaian HP ini seharian. Oke, ini di jam 9.02 baterainya ada di 22%. Dengan tadi kita ngecas satu kali lagi setelah tadi pagi 100%. Tadi siang-siang gue cas lagi sampai di 96%. Artinya kalau lu mau pakai dari pagi sampai malam itu butuh satu kali charge lagi kalau pemakaiannya ekstra kayak gue tadi. Tapi kalau kalian pemakaiannya cuma di rumah, pakai wifi, lalu nggak pakai GPS atau navigasinya, dan tidak pakai data seluler, itu gue yakin akan lebih awet. Bisa jadi lu perlu ngecasnya lagi itu mungkin malam hari, mungkin sekitar jam 7 malam, atau bahkan saat lu mau tidur, itu juga mungkin masih bisa. Lalu kedua, kesimpulannya adalah gue pakai HP ini seharian, ya gue udah biasa memang ya, pakai ini dari hampir setahun. Ya gue oke-oke aja, oke banget. Dan gue nggak juga sering ngecas di siang hari kayak tadi sebenarnya. Mungkin karena pemakaian gue nggak selalu pakai navigasi kayak tadi, nggak pakai maps. Artinya gue cukup oke dengan keadaan HP ini. Walaupun kalau kalian punya yang baterai health-nya lebih dari 80%, ya pasti akan lebih awet ya. Lalu conclusion terakhir, menurut gue worth it untuk kalian punya iPhone 13 series, baik itu basic, baik itu Pro maupun Pro Max di tahun ini. Kenapa? Karena sesuai pemakaian gue, ini asumsi gue ya, itu oke banget, smooth banget, enak banget dipakai. Dan kalau kalian bertanya apakah series 14 Pro layak dipunyai, ya pasti layak. 13 series aja masih oke, apalagi 14, 15, dan 16. Sekian, semoga membantu hari ini. Udah ngikutin gue seharian, thank you banget. Semoga bisa jadi acuan video ini ya untuk kalian yang mau upgrade atau mau beli iPhone 13 series di tahun ini. Dan semoga dapetin unit yang bagus juga, karena kalau tadi unitnya lebih jelek dari yang gue punya, ya gue yakin performanya juga pasti lebih jelek. Thank you semua, sampai jumpa di video YouTube Kope selanjutnya. Oke, kita langsung lihat aja sisa baterainya di jam 9.31 malam ini. Sisa baterainya ada di 16%. Ini tadi gue ngecas satu kali lagi di siang hari ya, kayak yang kalian tonton tadi. Ada berapa screen time-nya? Screen time-nya di 5 jam 32 menit dengan pemakaian mayoritas ada di Waze. Ini kayak gue bahas dari tadi ya, bahwa kalau kalian makainya Waze ini memang sangat amat membuat baterai itu boros. Nggak cuma Waze, maksudnya kayak aplikasi-aplikasi buat navigasi kayak Google Maps. Apalagi kalian nggak pakai wifi.
Nah itu udah pasti nyedot banget baterai. Menurut gue it's good untuk perlu diingat baterai health ini di 80%. Jadi not that bad lah. Bisa kalian asumsi nih kalau makainya nggak di aplikasi kayak Waze, Google Maps gitu, kalian cuma pakai sosial media dan pakainya WiFi, selalu gue ulang-ulang ya. Ini pasti akan jauh lebih awet dibandingin pemakaian gue hari ini. Jadi kesimpulannya adalah masih sangat amat oke. Dan kalau kalian punya iPhone 13 Pro atau Pro Max atau Basic yang baterai health di atas 80%, gue yakin sih akan jauh lebih awet. Pemakaian juga kalau kalian nggak pakai dengan kayak gue tadi, pasti akan bisa lebih awet juga. Jadi ya, that's it. Semoga video ini bisa menjadi acuan aja buat kalian, bukan harus ditelan bulat-bulat ya. Tapi kalian bisa dijadiin ini acuan buat memilih. Dan untuk kalian yang mau beli iPhone series 13 di 2025, menurut gue masih sangat amat worth it ya. Oke, semoga membantu. See you in the next RWT.